Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Atika Trima Yolanda. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen piutang. Manajemen piutang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fisik, dan informasi dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sedangkan piutang merupakan tagihan yang dilakukan kepada pihak lain di masa yang akan datang, karena ada terjadinya transaksi di masa lalu. Sedangkan pengertian manajemen piutang itu merupakan sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Piutang itu dapat timbul akibat penjualan kredit. Alasan dari perusahaan melakukan penjualan kredit yaitu untuk meningkatkan atau mencegah penurunan penjualan akibat persaingan yang tajam. Piutang juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Piutang juga menimbulkan biaya seperti biaya dana, biaya piutang tak tertagih, biaya pengumpulan piutang, dan biaya diskon. Pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan penjualan kredit, maka perusahaan tersebut harus menetapkan suatu kebijakan kredit. Adapun fungsi manajemen piutang yaitu fungsi utamanya yang pertama adalah perencanaan, di mana perusahaan dapat merencanakan anggaran apa saja yang menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana perusahaan dapat menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar dapat berjalan secara efektif. Dan ketiga yaitu penetapan atau pengarahan, di mana perusahaan dapat menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan mana piutang yang tidak tertagih. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, di mana perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan dan mengetahui apakah pengelolaan piutang tersebut dapat berjalan efektif atau justru merugikan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen piutang. Kebijakan kredit pada perusahaan dapat mendatangkan manfaat dan biaya, di mana manfaat ini berupa kenaikan penjualan yang bermuara pada peningkatan laba perusahaan. Sedangkan biaya itu terkait dengan investasi piutang, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. Adapun tujuan manajemen piutang adalah untuk menentukan kebijakan kredit yang optimal terkait dengan laba yang diperoleh akibat perubahan kebijakan kredit dengan beban yang timbul dikarenakan adanya piutang. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama yaitu ada volume penjualan kredit, di mana semakin besar volume penjualan kredit, maka makin besar pula investasi yang tertanam dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran atau termin, di mana semakin lama masa kredit, maka akan semakin besar investasinya. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit, di mana batasan kredit dapat berupa kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif ini merupakan plafon kredit. Jika semakin besar plafon kredit berpelanggan,
makin besar pula investasi yang diperlukan. Sedangkan kualitatif yaitu selektif terhadap pelanggan kredit. Makin ketat seleksi yang akan dilakukan, maka akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Yang keempat yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif dan pasif. Aktif yaitu menggunakan debit kolektor. Maka pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Sedangkan yang pasif yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, tapi maka risikonya tertunggaknya piutang lebih besar. Yang kelima, kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon yang telah ditentukan, misalnya seperti termin 2% untuk 10 hari, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan pelanggan tersebut menunggak, maka perlu investasi yang besar. Selanjutnya, yaitu ada kebijakan kredit, itu dibagi tiga. Ada tiga. Yang pertama ada standar kredit, yang kedua ada persyaratan kredit, dan yang ketiga ada kebijaksanaan pengumpulan piutang. Yang pertama itu standar kredit. Standar kredit merupakan kriteria atau kualitas minimum yang dipakai oleh perusahaan untuk menyeleksi atau mengevaluasi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Dan semakin selektif dalam memilih pelanggan yang akan diberikan kredit, maka akan semakin kecil investasi yang terjadi pada piutang. Dan dengan semakin tingginya plafon kredit yang ditetapkan, maka semakin besar investasi pada piutang. Selanjutnya itu persyaratan kredit. Persyaratan kredit merupakan kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para langganan. Kondisi tersebut dapat melibatkan periode kredit dan potongan tunai, serta persyaratan khusus lainnya, seperti perjanjian secara musiman. Pada saat perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dibandingkan dengan laba atau persyaratan kredit ketat, maka investasinya pada piutang akan kecil. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan pengumpulan piutang. Usaha pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan cara pengiriman surat, melalui telepon, atau melalui agen, atau cara lain seperti penundaan, pengiriman baru, sampai pembayaran piutang sebelumnya dilunasi. Nah, kebijaksanaan pengumpulan piutang bisa bersifat aktif atau pasif. Sedangkan untuk pemilihan kebijaksanaan ini akan terkait dengan besarnya investasi pada piutang, pada biaya, dan laba di masa mendatang. Sedangkan kebijaksanaan pasif akan menyebabkan investasi pada piutang rendah, biaya pengumpulan tinggi, dan dapat menyebabkan pelanggan berpindah pada perusahaan lain, sehingga dapat merugikan penjualan dan laba di masa yang akan datang. Adapun penilaian risiko kredit. Sebelumnya, risiko kredit itu merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi risiko kredit dengan memperhatikan 5C sebelum memberikan persetujuan kredit. 5C tersebut yaitu yang pertama ada karakter.
di mana kemungkinan dari para pelanggan secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Yang kedua, capacity, yaitu pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Ini diukur dari rekor tahun sebelumnya, atau dengan observasi fisik pada pabrik dan toko pelanggan. Yang ketiga, kapital, yaitu diukur oleh posisi finansial perusahaan secara umum, di mana hal ini ditunjukkan dengan analisis rasio finansial. Khususnya ditekankan pada Tegle Network perusahaan. Yang keempat ada kolateral, dapat dicerminkan dari aktiva yang dijaminkan pada keamanan kredit. Yang kelima ada condition, di mana menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan atau perkembangan khusus dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Analisis ekonomis kebijakan kredit. Analisis yang bertujuan untuk menilai apakah manfaat suatu kebijakan kredit lebih besar dari biayanya. Analisis ini memerlukan identifikasi jenis dan besarnya manfaat serta biaya yang timbul dari kebijakan kredit yang baru pada perusahaan. Jika manfaat lebih besar dari biaya, maka kebijakan kredit tersebut baru dapat diterima. Dan sebaliknya, jika manfaat lebih kecil dari biaya, maka kebijakan kredit yang baru tidak layak untuk diterapkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.